Halo, selamat pagi, siang, sore, Mas, Mbak, dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan untuk laporan anatomi blok 2.2 untuk topik yang kedua. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Francisca Ciarimuti dengan NIM Q0024-069 dari kelompok A9. Oke, baik. Ini kita fokus untuk topik yang kedua, yaitu jelaskan anatomi dari core ya. Oke, yang pertama kita membahas untuk letak dari core itu sendiri. Nah, core itu terletak di mediastinum yang inferior, tapi yang media. Jadi mediastinum itu kan terbagi menjadi ini ada superior, kemudian yang bawah kan inferior. Dan inferior itu terbagi jadi tiga, ada yang anterior, ada yang media, ada yang posterior. Nah, letak core itu di mediastinum yang inferior media sini. Ini ya. Kemudian core itu dilapisi oleh um, perikardium yang di bagian luar ada namanya perikardium fibrosa, kemudian bagian dalam itu uh, perikardium yang serosa. Nah, perikardium serosa itu terbagi menjadi dua. Ada uh, yang bagian parietal dan juga yang visceral. Nah, di antara perikardium serosa yang parietal dan juga visceral itu terdapat celah namanya cavum pericardii. Nah, isinya adalah liquor pericardii. Ini ya, cavum pericardii isinya liquor pericardii yang warna hitam ini. Fungsinya untuk mencegah gesekan dari core-nya itu. Jadi dia untuk melindungi jantungnya. Oke, next. Oke. Nah, ini untuk topografi dari core. Ini aorta ya ke sini. Kemudian ini ada vena cava prior. Ya benar. Ini dia masuk ke atrium dextra. Ya, ini yang aorta. Oke, ini kanan kirinya paru-paru pulmo. Next. Eh, nggak bisa di next. Next. Nah, ini untuk bagian-bagiannya. Jadi ada atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, ventricle sinister. Ini dilihat dari bagian belakang ya. Mm-mm. Nah, ini yang sini tuh atrium sinistra. Ini atrium dextra. Ini ventricle dextra. Ini ventricle sinistra. Ini dari belakang ya, posterior view ya teman-teman, bukan bagian depan. Oke, kita next dulu. Nah, kita masuk ke struktur internal dari core. Nah, ini ini atrium dextra. Nah, di atrium dextra ini, bentar. Di atrium dextra ini ada bagian yang halus namanya sinus venorum cavarum. Kemudian yang bagian kasar ini ya, ini ada musculus pectinati. Kemudian eh, yang bagian halus dan juga bagian kasar itu dipisahkan oleh namanya crista terminalis nih. Crista terminalis di bagian luarnya itu namanya sulcus terminalis karena crista kan dia kayak penonjolan. Sedangkan kalau di bagian luar karena dalamnya itu nonjol, yang luar kan berarti melengkung kan, lekukan kan. Berarti namanya sulcus terminalis gitu. Nah, kemudian di sini bangunan khasnya itu ada fossa ovalis, yang dimana dulu waktu kita masih fetus ya, itu di sini tuh lubang namanya foramen ovalis. Kemudian ketika dewasa dia akan menutup menjadi fossa ovalis. Nah, bagian di sekitarnya ini namanya limbus fossa ovalis. Nah, kemudian di sini ada ostium apa aja sih? Ada ostium atrioventricularis yang dextra. Itu maksudnya ini ya, itu dia atrium dan juga ventricle gitu ya. Apa septumnya? Apa sih katupnya? Sorry, katupnya. Nah, dia ini tricuspid. Jadi katup yang tricuspid karena ada tiga katup gitu ya, tricuspidalis. Kemudian untuk muara venanya ada vena apa aja? Ada vena cava inferior superior. Ini ya, vena cava inferior, vena cava superior. Nah, kalau yang inferior ini nama lainnya adalah valvula Eustachii. Nah, kemudian ada juga muara dari ini sinus coronarius. Nah, eh,
Vena coronaria atau arteri dan arteri coronaria itu adalah vena dan arteri yang memvaskularisasi dari core itu sendiri, dari jantungnya itu sendiri. Nah, dia venanya itu juga akan bermuara di atrium dextra di sini ya. Nah, nama lainnya ini adalah valvula TBCI gitu. Kemudian ada juga muara dari vena cordis minima, cuman tidak nampak pada gambar. Oke, kita next. Kemudian ke ventricle ventricle dexter. Oke, di sini itu ini ya ada katupnya, katup trikuspid itu yang lanjutannya dari atrium dexter tadi. Nah, ini seperti yang dilihat di sini ada yang anterior, septal dan juga posterior. Jadi dia ada tiga katup. Oke, nah di sini itu ada tiga jenis trabekula, yaitu ada musculus papillaris yang dia akan berhubungan dengan chordae tendinea. Sebentar. Mm-mm. Ini nih, ini kan chordae tendinea. Jadi dia tuh yang melekat ke katupnya yang supaya katupnya itu bisa buka buka apa sih buka tutup gitu. Nah, dia akan terikat dengan musculus musculus papillaris ini nih. Ini musculus papillaris. Jadi dia akan kontraksi gitu, relaksasi untuk buka tutup katup. Nah, kemudian ada juga trabecula septomarginalis nih ya. Septomarginal trabecula itu yang sini trabecula septomarginalis dia akan em, mengikat menempelkan dengan bagian anteriornya gitu. Nah, di sini juga terdapat bundle of his buat apa namanya? Apa sih yang dari atrioventrikular gitu ya? Apa namanya? Electricity jantungnya itulah pokoknya. Nah, itu. Nanti dia dari SA node ke AV node, kemudian ke bundle of his, ke serabut Purkinje. Nah, baru makanya dia bisa kontraksi dan kontraksinya itu never resting gitu. Nah, kemudian di bagian dalam ada rigi-rigi yang menonjol. Oke, kemudian ini kan karena dia ventricle dexter ya, dia akan memompa darah ke pulmo kan berarti. Nah, di sini ada ostium trunci pulmonalis, ya, katup eh, pulmonaris. Dia semilunar ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke bentar, bentar, bentar. Ini dulu. Nggak ini dulu aja deh. Hmm. Oke, kita ke sini dulu. Nah, kita ke yang ventricle dulu deh. Ini sama ya. Dia itu ada musculus papillaris, kemudian chordae tendineae. Jadi kalau ventricle itu ada bangunan khas ini karena dia yang menjaga katupnya buka tutup gitu ya. Oke, kemudian dia ini membentuk namanya apex cordis. Jadi biasanya itu kedengeran suara jantungnya gitu ya kalau nyari apex cordisnya gitu. Dan di bagian ventricle yang sinister ini, dia itu miokardnya lebih tebal atau lapisan otot jantungnya. Kenapa? Karena dia akan memompa darah itu ke seluruh tubuh. Makanya butuh em, kontraksi yang lebih kuat supaya stroke volume naiknya juga kenceng gitu. Nah, kemudian dia ada ostium aorta. Mana-mana? Ini. Nih, katup aorta ya. Dia juga katup semilunaris. Kalau yang ini katup mitral atau atrioventricularis sinistra yang membatasi antara ventricle sinistra dan juga atrium sinistra. Oke, kemudian kita ke bagian yang atrium sinistra. Nah, ini di sini sama kayak yang atrium dijkstra tadi. Mm-mm-mm. Nah, di sini ada itu ya, foramen ovalisnya, tapi sudah ketutup jadi fossa ovalis. Kemudian ini tuh jadi muara dari dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan satu buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Mm-mm-mm.
Tidak terlihat. Oke. Kemudian ada juga ini auricula ya. Auricula yang sinistra ini sebenarnya fungsinya cuma untuk membantu dia kalau butuh kontraksi tambahan. Oke, next. Nah, ini katupnya tadi, katup-katup tadi. Ini yang sinistra ya, atrioventricularis sinistra atau katup mitral. Ini katup tricuspid. Sorry, ini atrioventricularis sinistra atau katup bicuspidalis atau katup mitral. Ini atrioventricularis dextra atau tricuspidalis ya. Karena ini ada tiga katup kan, yang ini dua katup. Terus kemudian yang ini adalah katup semilunaris. Eh, iya bener, katup semilunaris. Ini yang sini ada katup aorta, ini katup eh pulmo, pulmonary valve, iya bener. Terus kemudian di sini ada trigonum fibrosum yang sinistra dan trigonum fibrosum yang dextra. Dan ini tuh dia kalau di skeleton cordis rangka jantung ini di sini ada yang mengelilingi namanya annulus fibrosus gitu ya, yang menjaga si eh, katupnya ini. Trigonum fibrosum ini juga termasuk ke skeleton cordis ya. Dan ada satu lagi septum membranacea. Oke, next. Nah, ini di bagian aortanya ya. Ini tuh ada opening dari arteri koronaria. Jadi ketika darah itu masuk memompa ke aorta, di akhir dari saat memompa itu darah akan masuk ke arteri koronaria ini. Untuk apa? Untuk memvaskularisasi dari jantung. Nah, ini untuk arteri koronarianya. Ini ya, ini ada yang arteri koronaria dextra dan juga sinistra. Nah, ini kita yang ke sinistra dulu. Sinistra nanti dia akan bercabang menjadi eh, arteri sirkumflexa dan juga yang ke bawah itu ada interventrikular yang anterior. Kemudian kalau yang ini yang eh, dextra, arteri koronaria dextra, dia nanti juga akan bercabang menjadi arteri marginalis dan juga arteri interventricularis yang posterior. Ini kan yang anterior kan yang depan. Nah, ini nih, nih. Nih, kelihatan di sini. Dia akan bercabang ke posterior. Posterior interventricularis. Arteri interventricularis posterior. Yaitu. Oke. Nah, kemudian ada ligamen-ligamen yang berarah dari jantung itu sendiri. Ini ada pericardial ligaments. Berarti dia akan mengeratkan dengan processus xiphoideus. Kemudian ini ada sternopericardiaka mengeratkan dengan sternum. Kemudian ada yang di bagian bawah prenopericardiaka dengan apa diafragma. Kemudian ada juga ke yang belakang ini vertebropericardiaka ligament. Oke, terima kasih untuk sumbernya ambil dari Netter dan juga ada dari healthjade.com yang bagian mediastinum. Terima kasih.